Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang terhormat, di antara pesan penting dalam Al-Quran adalah dorongan agar umat manusia senantiasa di samping memperbaharui keimanannya, tetapi dia juga mesti terus-menerus memperkuat, memperteguh, memperkokoh bobot ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis dikatakan, al-imanu uryanun wa libasuhu at-taqwa. Pada dasarnya keimanan itu sesuatu yang telanjang dan busananya adalah ketakwaan. Seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengambil definisi yang secara umum dipahami oleh banyak pihak, bahwa bertakwa adalah menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat dikatakan, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bahkan dalam ayat tentang puasa, target ujungnya akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Tetapi bagaimana mengurai, melihat perspektif lain, dimensi lain tentang ketakwaan itu, kita bisa memberikan satu pemaknaan sederhana bahwa takwa itu identik dengan persoalan kehati-hatian. Seseorang berhati-hati mengambil langkah dalam kehidupan ini, dan ukuran kehati-hatian itu ada pada timbangan-timbangan antara apa yang direstui oleh agama dan apa yang tidak direstui oleh agama. Bukan pada timbangan yang lain, apakah timbangan karena popularitas atau timbangan karena kehormatan diri, nama baik dan sebagainya. Yang menjadi ukuran utama adalah sandaran kita, tolak ukurnya adalah bagaimana pandangan agama, khususnya bagaimana pandangan atau ukuran-ukuran yang telah diberikan oleh Allah kepada setiap hambanya. Maka sekali lagi, kehati-hatian itu sangat identik dengan persoalan ketakwaan. Tetapi di ayat yang lain dikatakan, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kemampuanmu. Bagaimana mengkompromikan dua aspek ini? Satu sisi kita diminta untuk bertakwa kepada Allah dengan konotasi yang amat sangat ketat. Sementara di sisi lain ada kecenderungan untuk memahami konsep ketakwaan itu dalam wilayah yang sederhana. Maka kita memaknainya bahwa ayat pertama bicara tentang ketakwaan dalam dimensi ideal maksimal, bahwa hakikat seorang umat manusia adalah mengokohkan, meneguhkan, menguatkan kualitas ketakwaan itu dengan seideal mungkin dan semaksimal mungkin. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua orang
memiliki kemampuan ke arah itu, maka agama kita memberikan standarisasi minimal. Kita sebut saja ketakwaan minimalis. Di mana ketakwaan minimalis itu? Mastata'tum, sesuai dengan kesanggupanmu saja. Jika engkau tak mampu untuk bangun sholat tahajud misalnya, maka cukuplah engkau tidak meninggalkan sholat subuh. Jika engkau tidak mampu untuk bersedekah secara rutin, sekurang-kurangnya engkau tidak korupsi di kantormu. Sekurang-kurangnya engkau tidak mengambil hak orang lain. Bahkan dalam kaedah usul fikih dikatakan, jika dilihat antara dimensi dosa atau kerusakan dan dimensi kebaikan atau kemaslahatan, apa yang didahulukan? Dahulukanlah menghilangkan kemudaratan, mafsadah, kerusakan-kerusakan itu lebih penting untuk didahulukan, ditunaikan, diselesaikan, disingkirkan sedemikian rupa sebelum kita bicara tentang kesalehan, kebaikan dan pahala-pahala satu dengan yang lainnya. Maka pada prinsipnya tidak ada hal yang bertentangan dalam ayat ini. Yang ada ialah ada prinsip-prinsip ideal maksimal sedapat mungkin seorang hamba itu memaksimalkan bobot kualitas ketakwaannya sedemikian rupa. Adapun jika dia tidak sanggup, maka cukuplah dia menitipkan poin-poin ketakwaan dalam dimensi kehidupannya dalam jumlah atau kualitas yang betapapun itu sangat sederhana. Tetapi agama kita selalu mengajarkan untuk memilih hal-hal ideal dalam kehidupan kita, dan ukuran idealnya adalah apa yang direstui, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wad da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.